Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Halo kawan Susi, kembali lagi di Susi Cek Ombak ke laut saja. Dalam episode kali ini, kita akan belajar kembali mengenai semangat dan perjuangan bela negara dari para tokoh jenderal Indonesia. Penasaran siapa saja mereka? Yuk kita saksikan sama-sama. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengabdian tiada henti dari Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Faktor apa saja yang membuat Bapak Wiranto terus mengabdi pada negeri? Yuk kita cari tahu dalam tayangan berikut ini. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Ke laut juga kita. Iya. Ayo. Nah, Pak Wiranto maunya beda saja emang beliau nih. Kawan Susi, ya pagi ini saya diterima di tempat Bapak Wiranto. Beliau sekarang menjabat Watimpres. Jadi tidak ada orang pernah menjabat jabatan tentang keamanan, politik, sampai berkali-kali ya Pak Wiranto itu. Dan beberapa presiden juga ya Pak, berapa presiden itu Pak? Empat presiden. Ngebulani wong orang kuat begitu tuh, empat orang tuh bagaimana tuh Pak? Iya begini Bu, tentunya kan bukan saya minta-minta ya, atau bukan karena ambisi. Ambisi kalau nggak disetujui kan nggak bisa. Jadi ya kiat saya trust saja, trust. Trust artinya saya selalu pertama-tama saya menyadari bahwa jabatan itu kan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kedua, mandat dari rakyat. Ya, kemudian yang pertama harus tahu job description istilah itu. Job description-nya. Ya, tahu apa tugasnya. Habis itu kita pelajari apa sih masalah yang harus saya temui. Nah, kemudian juga harus mampu dan mau untuk mengatasi masalah itu. Dan yang terakhir, kita jamin bahwa misi yang diemban oleh kita itu harus kita selesaikan. Selama mengabdi, berapa tahun Bapak di militer? Saya 32 tahun. 32 ya, tahun mengabdi di militer. Ya. Apa event atau kejadian yang sangat mengesankan untuk Bapak? 98 ya Bu, saya 98. ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus Panglima ABRI. Pak Harto masih. Pak Harto masih, Pak Soeharto. Ditunjuk itu 98. saya. Menteri Pertahanan merangkap Panglima ABRI. Lalu keadaan kan kacau waktu itu ya. Ada suatu gerakan reformasi yang menuntut Pak Harto mundur, yang menuntut perubahan yang total dan sebagainya. Nah, pada saat keadaan sudah hampir nggak terkendali, saya ditunjuk lagi, tambah lagi jabatan saya. Jadi Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Nasional. Nah, pada saat saya ditunjuk, ada kata khusus keselamatan ya Bapak. Tapi waktu itu Presiden juga atas perintah TAP MPR nomor 5, ketetapan harus keadaan kritis membuat sesuatu yang kemudian dijabarkan nunjuk saya sebagai Panglima Komando Operasi Keselamatan dan Keamanan Nasional. Nah, dengan 3 jabatan ini Bu, banyak sekali teman-teman yang udah ambil alih aja, nggak usah pemilu, nggak usah kampanye, ambil. Karena waktu itu kekuasaan saya kudeta gitu modelnya. Ya, saya diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan tingkat nasional. Semua menteri dan pejabat pusat dan daerah harus membantu saya. Sehingga kalau kemudian muncul sini tiket untuk ngambil alih gampang. Ya. Tetapi Bu, kembali tadi, disinilah saya katakan momen yang penting yang akan saya lupakan. Terjadi tarik-menarik kan, antara keinginan ngambil alih atau kita menyalurkan sesuai konstitusi. Wapres naik, Pak Habibie naik. Ya. Nah, setelah saya rapat ya di Mabes TNI waktu itu, Mabes ABRI waktu itu masih, staf kumpul semua. Saya masih ingat Kaspospol saya itu Pak Presiden SBY sekarang kan. Ya, Pak SBY. Pak Susilo Bambang. Masih waktu itu pangkatnya masih legend. Juga Pak Jeki Anwar ya, asintel saya. Saya tanyakan, ini kalau saya ambil alih gimana? Risikonya apa? Gitu kan. Nah, ngitunglah kita ya.
dolar sudah naik jadi dari 2.400 ya 400 700 menjadi 16.000. 16.000. Ya. Jadi keadaannya sangat kacau soal keuangan. Ekonomi juga terpuruk. Yang terpenting adalah bahwa semangat reformasi masih ada untuk mengganti Pak Harto itu masih ada. Ya. Dan saya mendapatkan sebuah surat dari Pak Harto. Pasti nanti, gitu loh Bu, Ya. mereka masih nggak puas. Pasti ini masih akal-akalan Pak Harto ini. Ya. Untuk melanjutkan dinastinya, kan begitu kan? Istilahnya jalurnya beliau. Kalau saya Panglima ABRI, Menkom Pangap, pasti saya menggunakan militer. Ya, Berarti apa? Saya mengadu militer dengan rakyat dengan rakyat. yang ingin reformasi tadi. Ya. Saya tanya kepada Pak Jeki, itu kalau kita ambil alih ya, kita kosongkan gedung DPR MPR itu kira-kira korbannya berapa? Kita ada ilmu ngitung korban Bu, ada di militer itu ada perhitungan korban, perkiraan korban. 200 mati Pak. Itu perkiraan itu. Ya kan? Nah, lalu saya juga tanya teman-teman yang di luar negeri gimana kira-kira dukungan terhadap rezim militer? 0. Mereka waktu itu masih nggak suka ke rezim militer untuk Karena Pak Harto tadi yang sedang minta diturunkan kok malah mau ganti militer lagi. Dari pertimbangan gitu, itu saya pikir untuk apa kekuasaan kita rebut tapi kita menimbulkan pertumpahan darah. Pertumpahan darah, perpecahan. Ya. Pak terakhir Pak SBY tanya. Dan membenturkan TNI sama rakyat. Ya. Terakhir Pak SBY tanya kepada saya sebagai Kasospol, Pak bagaimana? Besok kita ambil alih atau tidak? Saya katakan tidak. Ya. Besok kita antarkan pergantian kekuasaan dari presiden kepada wakil presiden. Ya. Kita buat pernyataan politik yang 5 itu Bu. Ya, yang Bapak yang saya langsung naon ya setelah luar biasa itu Pak. Nah, itu yang saya katakan sampai sekarang bahwa saya tidak nyesal langkah itu saya ambil. Itu kesan yang mendalam itu juga, ya. Jadi merapihkan, mendamaikan, meluruskan, dan menempatkan semuanya dalam situasi selamat dan aman. Yang paling aman, betul. Yang paling aman, dia. Dan saya pikir itu salah satu kekuatan profil Wiranto di sejarah Republik ini, Bapak. Bapak ini luar biasa. Iya, dan setelah itu Bu, itu saya lanjutkan lagi. Saya katakan bahwa... Dan akhirnya menjadi trademark. Iya, keamanan dan politik, keamanan semua terus Bapak lagi. Waktu Pak Habibie kemudian menjadi presiden, beliau masih mempercayakan saya menjadi Menhankam Pangap. Ya. Menteri Pertahanan, ya, karena keberhasilan Bapak tadi. Lalu saya katakan kepada teman-teman sekalian, staf saya, kita sedang reformasi nasional. Berarti harus kita kawal. Ya. Nah, kalau yang awal ini ketinggalan, nggak ada artinya. Betul. Gitu loh. Kalau ada kereta api cepat sedang menuju satu arah, kita harus mendahului kereta api mengamankan. Iya, memastikan. Nah, sehingga kemudian saya membuat namanya reformasi internal ABRI waktu itu. Atau saya kasih judul ABRI Abad 21. Nah, itu Bu, saya pisahkan polisi. Yang pisahkan polisi saya Bu. Saya pisahkan polisi dari ABRI. Mengapa? Karena waktu itu polisi itu jadi satu dengan ABRI. Ya. Sistem pendidikannya jadi satu, sistem operasinya jadi satu. Jadi apa bedanya sistem logistik jadi satu. Jadi si polisi kelakuan kayak TNI, si TNI kayak polisi. Jadi kacau. Jadi nggak ada artinya nama berbeda kan Pak? Padahal tugasnya kan beda. Beda, betul. Polisi pelindung pengayom masyarakat, tentara mencari, menemukan, dan membunuh musuh. Jadi waktu zaman Bapak ini dimulainya reformasi TNI. Kita pisahkan. Ya, menjadi clear TNI dan Polri itu tetap bersama Indonesia, tapi berbeda institusi dan kewajiban dan juga wewenangnya kan Pak. Yang kedua juga penting, di fungsi ABRI yang sudah berusia 33 tahun, saya hapuskan. Sudah masanya selesai. Ya, selesai. Jadi pemerintah kembali ke murni pemerintahan sipil. Betul. Karena waktu itu kan gubernur, bupati, wali kota, dan kepala kampung itu militer aktif Bu. Sehingga kalau ada demo langsung dia pakai militernya. Jadi ini kan kacau. Dan makanya saya langsung kita hapuskan. Jadi fungsi ABRI yang berada di posisi pemerintahan
ditiadakan. Walaupun penentangnya juga banyak waktu itu, Oke. banyak yang menentang waktu itu. Namun sekarang kelihatannya ada kecenderungan polisi dengan pemerintahan menjadi diskusi baru, Pak. Nah, itu khusus itu ya, saya belum tahu itu. Oh, Pak Wir nggak mau komen. Wah, luar biasa ya kawan Susi. Semangat dan pengabdian tiada henti dari Bapak Wiranto. Sesaat lagi kita akan belajar dunia kedirgantaraan dari Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Ya. Yang pertama, kenapa 25 tahun? Kenapa 25 tahun? Yang kedua, kenapa zero level sampai 37.000? 37.000 feet. Yang ketiga, kenapa didelegasikan? Kembali lagi di Susi Cek Ombak ke laut saja. Dalam segmen kali ini, Ibu Susi akan mengulik kisah Marsikal TNI Purnawirawan Cepi Hakim dalam memajukan dunia dirgantara Indonesia. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak dalam tayangan berikut ini. Pak Cepi, kan kemarin tanggal 25 Januari ini Pak Presiden Joko Widodo menandatangani perjanjian dengan Singapura tentang isinya tuh pendelegasian untuk jangka waktu 25 tahun, ruang udara ketinggian 0 sampai 37.000 feet untuk didelegasikan pengontrolannya kepada Singapura. Nah, Flight Information Region ini atau FIR ini yang selama ini memang sudah dikontrol oleh Singapura. Tanggapan Bapak ini apa? Ya, terima kasih Bu Susi. Tidak mudah ya membahas tentang FIR ini. Ya, Karena persoalan FIR ini sangat teknikal ya, sangat teknis. sangat teknis. Penerbangan. Betul. Orang-orang penerbangan sendiri tidak semua yang tahu. Ya, Penjurunya adalah air traffic controller dan pilot ya. yang tahu betul. Itu pun mereka sering dispute, mereka sering berbeda pandangan. Jadi saya agak sulit untuk membahas ini, menjelaskan kepada orang awam. Tapi saya cerita dulu aja ya, cerita. Population protection, environmental protection. Environment protections. Jadi ada dua hal. Dan dari situlah muncul tentang sovereignty, tentang kedaulatan negara. Itu berkembang terus sampai pada tahun 1944 ada konvensi Chicago yang mengatakan air sovereignty adalah komplit dan eksklusif. Dari 1700-an sampai 1944 orang berbicara tentang air sovereignty itu backgroundnya adalah military background, Defense. national Ya. security background. And defense security ya. Tentu saja. Security. Jadi singkat kata, dari 1.700 orang sudah melihat pentingnya kedaulatan negara di udara, pada akhir-akhir ini pun, di abad yang sangat modern ini pun, orang merasa kerawanan wilayah udara itu adalah Hal yang sangat tinggi, sangat yang kritikal. harus concern dari perspektif national security. Security. Nah, dari situ baru kita bicara tentang FIR mungkin. FIR, ya. Tahun 74 saya baru mengetahui itu. Pada waktu itu saya terbang Dakota, Ya. dukungan logistik pasukan di perbatasan. Saya terbang dari Tanjung Pinang mau ke Natuna. Di situ saya baru tahu, oh, aneh ya, saya kan di rumah sendiri, saya kan nggak keluar negeri. Kenapa saya mesti dapat izin dari luar negeri? Dari Gitu. Singapura Dan Authority. apa? Dan nggak apa-apa juga sih kalau dapat izin, tapi kan the priority tidak di situ. Tidak di situ. Kemudian saya kan military operation yang seharusnya dalam operasi-operasi tertentu itu namanya silent operation, Ya. tidak dengan komunikasi radio. Self-sufficient, silent. Ya, silent operation. Tidak itu aja. Wilayah itu adalah critical border. Ya, sejarah dunia mencatat banyak sekali perang disebabkan border dispute. Border dispute. Kenapa critical border? Karena wilayah itu adalah wilayah perbatasan dengan banyak negara, bukan satu dua negara, banyak negara. Betul. Jadi klasifikasinya adalah sebuah wilayah yang harus under control. Dalam perspektif national security, itu under control dalam pengertian kita harus awasi dengan radar Ya. dan juga secara fisik dengan air patrol. Air patrol.
Nggak lucu dong kalau air petrol masa kita harus minta izin dari otoritas negara lain. Gitu. Intinya adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan agar kita bisa menjaga, memanage, mengelola wilayah udara nasional ini dalam perspektif national security yang standar, yang baku, yang referensinya itu adalah national interest, national policy. Ya. Nah, kita bicara kan di luaran ini banyak ya. Ya karena kita belum mampu, karena kita belum punya kapasitas dan alat-alat yang cukup canggih untuk mengelola ruang udara 0 sampai 37.000 feet. Makanya yang 0 sampai 37.000 feet didelegasikan kepada Singapura, sementara yang 37.000 feet dikelola oleh Indonesia. Nah, dalam pandangan saya, apa tidak terbalik? Karena kalau namanya advance, kapasitasnya bagus, kan mestinya mengelola yang lebih tinggi, bukannya lebih susah ya kalau yang lebih tinggi. Mohon maaf saya nanya, Pak. Ini logika saya saja gitu. Selalu muncul 3. Kita tidak mampu, Ya. kita tidak punya duit, dan satu lagi kan Christmas Island sama Timor Leste juga kita gitu. Ya. Ini pendapat-pendapat ini sangat keliru, sangat keliru. Jadi kalau dibilang SDM kita tidak mampu, ada 2 hal ya. Secara realita, kan Soekarno-Hatta kita yang pegang. Otoritas kita, ada international flight di sana. Audit ICAO terakhir justru memberikan nilai otoritas penerbangan nasional Indonesia itu adalah above global average. Bukan average, above global average. Jadi terbantah kalau soal SDM. Peralatan. Ada pernyataan dari Indonesia Airnav, peralatan kita sama. Ya. Cukup sama. Standar. Above global standard. Katakanlah masih kalah lah. Kan investor banyak yang akan berminat. Kenapa? Karena udah ada keuntungan yang menjanjikan. Oke, dari Pasti dong, Firtan. orang rebutan. Kita buka tender, orang rebutan. Jadi SDM sama peralatan Ada. nggak bisa jadi alasan. Sekarang Christmas Island sama Timor Leste. Christmas Island dan Timor Leste itu adalah permintaan Australia dan Timor Leste. Dia minta tolong sama kita. Jadi kita bantu. Kita yang mengontrol. Anytime dia ya udah. minta kita kasih, kita senang. kasih, ya. Repot-repot. Yang kedua, Christmas Island tuh trafficnya nggak ada. Seminggu 2 kali, kadang-kadang cancel. Jadi apa yang dikerjain? Ringan sekali. Timor Leste dan Christmas Island tidak ada tempat untuk latihan-latihan perang-perangan di situ. Tidak ada latihan angkatan udara Australia di sana. Tidak ada danger area yang ditentukan. Tidak sana. ada. Sangat jauh berbeda seperti bumi dan langit. Jadi kalau 3 hal itu yang dikemukakan, saya pikir Kurang itu benar. tidak tepat. Tapi kan Bapak juga sempat bicara bahwa pendelegasian FIR ini juga ya sedikitnya menyangkut martabat bangsa kita. Iya. Pendelegasian ini mengundang 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, kenapa 25 tahun? Kenapa 25 tahun? Yang kedua, kenapa zero level sampai 37.000 feet. Yang ketiga, kenapa didelegasikan? Kenapa didelegasikan? Ini harus dijelaskan yang clear supaya kita tidak keliru menerimanya. Supaya tidak muncul pendapat-pendapat yang seolah-olah dalam tanda petik against government. Tidak, kita tidak against government. Kita ingin membantu government supaya format dari kerjasama antar negara ini tidak merendahkan our national dignity. Ya. Itu yang penting. Ya, yang paling penting diinginkan sama Bapak itu seperti itu. Nah, kawan Susi, tadi pembicaraan dengan Bapak Cepi Hakim, musik, pemikiran yang deep dengan segala concern dan estetika, manner dan juga rasa nasionalisme yang dimiliki oleh beliau membuat ya rasanya kita bangga. Senior kita masih memiliki pemikiran-pemikiran yang tajam dan
penting untuk bangsa ini. Martabat bangsa harus selalu dijaga. Ada satu lagi Bu Apalagi? Susi, yang menyamakan ASEAN ini dengan Uni Eropa. Uni Eropa kan cukup dari Maastricht, kota kecil di negeri Belanda, selesai. Ya. Mereka lupa, Uni Eropa sama ASEAN berbeda. Jadi Uni Eropa itu rules regulationnya sudah sama, Sudah sama. national security-nya sudah mencakup semuanya, Interestnya sama. authority, national aviation authority-nya sudah sama. Sama. Jadi jauh sekali, nggak bisa dibedain sama kita. Kalau kita nih ASEAN ingin juga menjadi Uni Eropa, Harus memulai penyatuan. Maastricht-nya tuh di Jakarta. Maastricht. Karena kita yang paling besar. Betul sekali. Oke. Kita harus membantu negara-negara kecil di sekeliling kita. Wah, luar biasa. Saya pikir itu sangat membanggakan, Pak. Kalau itu Oh, iya. terjadi, Harus. Indonesia menjadi Kenapa Maastricht-nya ASEAN. Kenapa kita tidak punya ide yang seperti itu? Kenapa kita tidak menghimpun kekuatan kemudian mengorganize seperti itu? Sekali lagi, kenapa kita delegasikan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan Kawan Susi, jawaban. dengarkan ya. Kenapa kita tidak punya ide untuk menjadikan Jakarta sebagai Maastricht-nya Maastricht-nya ASEAN? ya. Kenapa kita tidak bisa menjadikan Indonesia ini membantu negara-negara lain di sekelilingnya? Kenapa kita delegasikan? Itu juga pertanyaan terakhir yang akan menjadi PR dan menggelitik kita semua. Dunia penerbangan adalah masa depan umat manusia. Itulah yang melatar belakangi Bapak Cepi Hakim mendirikan Pusat Studi Kedirgantaraan. Sesaat lagi kita akan belajar dunia militer Angkatan Laut dari Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Alhamdulillah untuk Black Book di sebelum 20 hari udah bisa ditemukan. Sudah bisa ditemukan. Dan itu menjadi prestasi sendiri. Sama-sama berasal dari Tanah Sunda dan pernah bekerja sama dalam penenggelaman kapal asing. Ibu Susi Pujastuti mengulik kembali kisah Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi saat menjabat menjadi Kepala Staf Angkatan Laut. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita simak dalam tayangan berikut ini. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Kali ini profil yang akan kita wawancara adalah Bapak Laksamana Ade Supandi. Beliau dulu Kasal dari tahun 2014 sampai 2018. Beliau banyak bekerja sama dengan saya. Penenggelaman kapal, tanpa beliau tidak ada itu. Beliaulah di belakang yang support dan mendukung perang yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam menanggulangi illegal, unreported, unregulated fishing. Sekarang kita sapa beliau. Apa kabar Bapak? Sehat-sehat? Sehat walafiat. Hatur nuhun, sumping ka Susi Sawang Cek Ombak. Nah, kawan Susi itu bahasa Sunda. Karena apa? Kita sama-sama orang Jawa Barat. Dari Priangan. Muncek orang Sunda bubuhun bahasa Sunda. Mungkin kawan Susi bisa dengar, Pak. Bubuhun dan istilahnya itu pepatah buhun. Pepatah buhun. Salah satu yang sering saya dengar dari ibu saya, jadi manusia Sunda ulah kumeok meme dipacok. Ulah kumeok meme dipacok. Bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Biar kawan Susi Jangan dengar. kalah sebelum bertempur. Jangan kalah sebelum bertempur. Cocok tuh dengan pepatahnya Angkatan Laut harusnya ya, Pak ya. Nah, untuk prajurit TNI, laut, udara, darat tidak boleh kalah sebelum bertempur. Ya. Nah, kawan Susi orang Sunda mana pergi kemana-mana itu sampai mana ya tetapnya Sunda sok keluar ya, Pak ya. Bagian hasanah kebangsaan. Bagian hasanah kebangsaan. Pak Ade, tadi saya sudah membuka tentang kejadian Air Asia di mana Bapak waktu itu baru saja dilantik menjadi Kasal. Tentu saja selain itu saya juga mau cerita tentang tahun malam tahun baru itu, cerita kembang api di Laut Ambon. Nah, tapi kita cerita dulu tentang Air Asia di mana kejadiannya waktu itu Bapak baru saja menjadi Kasal. Bagaimana cerita proses evakuasi dan
berapa lama proses itu terjadi dan apa saja yang berkesan dari kejadian itu? Ya, memang kalau bagi Angkatan Laut ya, memang ada selalu yang dinamakan SAR, Search and Rescue. Search and Rescue Nah, ya. itu menjadi satu kegiatan operasional yang dilaksanakan secara tiba-tiba karena kejadiannya pasti insidennya tiba-tiba. Oleh sebab itu mereka harus sudah siap. Nah, berkaitan dengan kejadian jatuhnya pesawat Air Asia di Selat Kalimata waktu itu, memang itu berlanjut kan sebenarnya saya masih jadi kasum. Bapak masih November waktu itu, Ya, betul. masih jadi kasum. Kemudian akhir 2014 saya dilantik menjadi kasal, yang berlanjut ya. sebagai pekerjaan kasal waktu itu. Gitu kan. Jadi saya cukup memahami situasi sehingga beberapa item yang perlu disiapkan oleh prajurit Angkatan Laut dan tentu juga alutsista itu tetap harus bisa maksimal, terutama yang paling juga sangat perlu penting dikoordinasikan adalah pelibatan unsur negara lain. Ini tetap harus diakomodir dan mereka juga harus tetap kita bekerja jaga sama-sama. Selain aset-aset nasional yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Pemberian instruksi saya kepada mereka karena melanjutkan tadi dari fungsi saya sebagai kasum membantu Panglima TNI, kemudian saya menyiapkan alutsista waktu itu, maka perintah saya ke Panglima baru waktu itu, Pak Widodo, supaya betul-betul efisien dalam pelaksanaan SAR. Dengan target kan menyesuaikan dengan Basarnas. Alhamdulillah untuk black box di sebelum 20 hari sudah bisa ditemukan. Sudah bisa ditemukan. Dan itu menjadi prestasi sendiri. Nah, kawan Susi, kalau kita dengar cerita tadi tentang evakuasi daripada kecelakaan Air Asia, kita melihat di situ bahwa tugas Angkatan Laut itu bukan cuma perang di laut kan Pak? Betul. Tapi juga search and rescue di laut. Dan yang terakhir Bapak membentuk juga pada saat ada kejadian 10 ABK Indonesia diculik oleh Abu Sayyaf. Bagaimana proses pertama untuk negosiasi dan penyelamatan daripada 10 ABK ini? Yang akhirnya kan mereka meminta tebusan lebih tinggi daripada muatan yang mereka bawa. Pada dasarnya itu dalam konteks operasi di laut termasuk satu kegiatan yang cukup kompleks dan rumit. Masalahnya itu kita tidak bisa jangkau setiap saat. Oleh sebab itu yang sangat krusial, sangat penting adalah bagaimana kita mendapatkan informasi dini. Penting ini operasi dini itu, yang tentu saja operasi dini itu adalah ini sudah pasti apa. Bagaimana peran-peran dari unsur-unsur Kementerian Luar Negeri di daerah tersebut. Yang kedua adalah unsur-unsur intelijen yang ditempatkan di sana. Yang berikutnya lagi ada ketersediaan aset untuk melaksanakan operasi. Apakah aset yang tersedia itu cukup atau belum? Nah ini betul-betul direncanakan. Oleh sebab itu saya tetap monitor dekat dengan juga unsur-unsur operasional di samping misalnya dari AU, kemudian juga dari Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian. Kayaknya kegiatan begini itu tidak bisa single operation, harus join. Harus join operation. Nah kawan Susi, selain tadi tugas menyelamatkan, mengevakuasi daripada 10 ABK Indonesia, saya juga akan cerita sedikit. Bapak Laksamana Ade Sopandi ini adalah kasal yang membantu tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada saat itu, di mana waktu itu saya menjabat menteri dan punya tugas dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk membasmi dan menghentikan seluruh kegiatan ilegal undreported unregulated fishing di perairan Indonesia. Dan pada saat itu saya masih ingat beliau baru saja dilantik 31 Desember 2014. Beliau masih WA sama saya jam 1, jam 2 sampai jam 3 pagi. Karena adanya penangkapan kapal Sino di wilayah perairan Maluku. Dan juga ada kapal berbendera Papua Nugini kalau tidak salah. Lalu beliau WA, dalam WA-nya isinya, Bu, kalau yang lain merayakan tahun baru itu di Hotel Bintang 5, kita merayakan tahun baru, saya buatkan kembang api besar di Laut Maluku, kata beliau. Nah mungkin Pak Laksamana Ade juga bisa cerita nih bagaimana waktu itu dari sisi Pak Ade bagaimana? Itu mungkin masa
yang setiap orang mungkin tidak akan mengalami. Gitu, Mengalami, betul. Ya, saya sering mengungkapkan satu statement atau apalah yang dinamakan bahwa tiap masa ada pemimpinnya dan tiap pemimpin ada masanya. Ada gitu masanya. Kan. Nah, kebetulan masanya saya ini adalah mendampingi Bu Susi. Ya. Gitu kan. Dan waktu itu juga saya dapat dari senior, kamu kenapa kok angkatan laut di bawahnya KKP? Loh, saya bilang. Jadi ada impression seolah-olah angkatan laut di bawah KKP. Saya bilang enggak. Itu kerjasama dan koordinasi. Angkatan laut tetap adalah angkatan laut. Ya. Sebagai alat utama pertahanan negara di laut ya. Kemudian kenapa angkatan laut membantu Menteri KKP? Instruksi Presiden sudah jelas. Instruksi Presiden, Panglima tertinggi di negeri ini. Saya dipanggil oleh beliau. Ya. Kasal, tolong bantu Bu Susi. Ya. Amankan programnya Bu Susi, Ya. tapi tetap bahwa laut itu harus bisa memberikan sumbangan kesejahteraan pada bangsa Indonesia. Masyarakat. Jadi ini kegiatan yang satu berkaitan security-nya, yang satu prosperity. Dan saya kira juga program yang dilaksanakan pada zaman Bu Susi dulu, itu pernah dilaksanakan oleh Kanada. Artinya bahwa Kementerian Perikanan itu memberikan penekanan Ya. dalam konteks mencegah, mengurangi kegiatan ilegal. Karena bagaimanapun juga kegiatan ilegal itu banyak mudaratnya daripada Manfaatnya. Karena illegal fishing juga biasanya di belakang illegal fishing itu ada kejahatan kemanusiaan, perbudakan. Di mana waktu itu kita juga berhasil membongkar perbudakan di Pulau Benjina. Kemudian juga ada drugs, smuggling dan lain sebagainya. Jadi semata-mata tidak hanya sekedar pencurian ikan kan begitu, Tapi Pak. sebenarnya Bu, itu kalau angkatan laut menenggelamkan sebenarnya sudah sering. Sudah sering. Jadi hanya memang kan faktor perkembangan informasi berbeda lah. Berbeda. Terakhir saya 2003 itu Ya. di Laut Jawa menenggelamkan. Ya. Kenapa waktu di Laut Jawa? Supaya masuk koran gitu kan. Ya. Tapi ternyata nggak masuk koran. Tidak masuk koran. Wah, luar biasa ya kawan Susi. Pesan yang disampaikan Laksamana TNI Purnawirawan Ade Supandi. Bahwa rezim negara kepulauan bukan hanya sebagai hasanah, tetapi sebagai amanah. Sesaat lagi kita akan belajar mengenai dunia intelijen dari Letjen TNI Purnawirawan Sutioso. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak, ke laut saja. Bahkan beliau, Bang Yos, ini adalah satu-satunya gubernur yang merasakan 5 pergantian presiden. Bagaimana rasanya ngewulani 5 orang topnya Indonesia yang biasanya karakternya juga Berbeda-beda. beda-beda ya. Itu rasanya bagaimana, Bang? Di segmen kali ini, Ibu Susi Pujiastuti akan mengulik kisah Letjen TNI Purnawirawan Sutioso dalam melakukan berbagai operasi militer. Seperti apa kisahnya? Simak dalam tayangan berikut ini. Apa kabar? Siap, Bapak Komandan. sehat? Wah, Komandan, saya jadi jenderal. Siap menghadap komandan. Apa kabar, Pak? Halo, Monggo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Bang Yos, sehat. Bang Yos kita Bang panggil. Yos. Bang. Di Indonesia cuma ada 2 orang yang awet muda. Ya. Kak Seto sama Bang Yos. Amin. Karena kakak dan abang-abang terus, Bu. Oh, Iya. karena panggilan. Iya. Tapi memang masih sehat beliau. Tempo hari datang dari Gunung Salak ke sini. Jauh itu berapa jam, Pak? 2 jam lah. 2 jam. Habis ngapain Pak di Gunung Salak kalau boleh tahu, Pak? Ya ada kebun sana yang harus saya urus gitu loh. Ya, Purnawirawan kan antara lain itu kegiatannya. Betul. Luar Tapi biasa. ngomong-ngomong ya saya ini nggak mau ditenggelamkan kan. Enggak. Enggak lah. Tanya, oke. Susi ini udah sekarang deg-degan menenggelamkan orang yang tidak nonton Susi Cek Ombak. Oke, Yang setuju. lain-lain tidak ada lagi. Setuju. Orang yang tidak nonton dan orang yang tidak mau datang ke sini ya, Bu? Ya. Ada yang takut datang ke sini? Ada. Ada katanya. Ada yang tidak mau diwawancara oleh Masa Susi sih? katanya. Oh no. Takut, Pak. Takut ya. Bu, tapi kalau ngomong-ngomong soal Bang Yos, Bu. Ya, ini aku tanya sama Iya, kamu iya. sebagai anak muda, Iya. milenial kan kau. Iya. Nah, Bang Yos yang kamu kenal tuh apanya? Ada 3 yang saya kenal dari sosok Apa Bang itu? Yos.
Pertama, beliau adalah satu-satunya jenderal waktu itu gubernur yang sangat peduli dengan Persija Jakarta. Jatuh sepak bola. Sepak bola. Oke. Di tangan beliau Persija menang terus, diurusin terus. Juara Liga. Juara. Saya Oke. Jack Angel. Yo, Kamu ayo. Jack Maniak ya? Iya, Jack Angel pendukung. oke. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah di tangan beliau pertama kali bus Transjakarta direalisasikan dari Blok M sampai kota tanggal 15 Januari tahun 2004. Luar biasa Wih. Bang Yos kita ini. Saya hafalkan, Bu. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga? Yang ketiga beliau adalah Partai Nasdem. Oh sekarang masuk Partai Nasdem. Aku malah baru tahu kemarin. Kalau PKPI dulu saya tahu beliau. Saya sudah ganti haluan. Ganti gitu. haluan. Saya pikir lah. PKPI warnanya merah atau warna apa? Merah, Nah merah sekarang putih. bosen dengan merah putih jadi Biru, warna biru. biru. Biru warna laut. Cantik. Ya, Ya. kesukaan Bu Susi itu 3 hal. Oke. Betul Bung Yos? Betul. Betul sekali ya kan. Dan juga Bu, Saya ingatnya dengan Bang Yos adalah Bang Yos tuh yang mager Monas. oh iya, yang buat sempat pagar di Monas. kontroversi banyak yang protes Iya, karena iya. bagaimana kita masuk lagi ke sana begitu. Ada pintu masuknya. Ya. Nah, Bang Yos, ini kita kan di Kawan Susi ini, Susi Cek Ombak ini penontonnya beragam. Saya yakin banyak yang belum tahu semua yang dilakukan Bang Yos untuk Indonesia atau selama karir Bang Yos deh. Iya, iya. Setelah TNI. selesai dari militer nih ngapain saja? Saya bahkan dengar juga tentang museum lagi. Iya. Kan Ya, ini museum habis boleh cerita. TNI kan terus jadi gubernur, Ya. terus jadi kepala Badan Intelijen Negara. Yes, Oke. Kepala BIN. Nah TNI-nya 30 tahun, gubernuran 10 tahun, Gubernur 10 tahun, ya, TNI Kabin. 30 tahun. kabinnya 1 tahun aja. BIN-nya 1 tahun saja. Jadi saya Kita ngabdi ingat negara sama-sama ini, waktu iya itu, kan pernah ya. bareng, Iya, iya, 41 tahun ngabdi. 41 tahun mengabdi dan tidak pernah berhenti ya Bang. Ya tuh Bang, nggak boleh berhenti memang, Iya, bahkan pengabdian kita itu. Iya. Bahkan beliau Bang Yos inilah satu-satunya gubernur yang merasakan 5 pergantian presiden. Betul. Bagaimana rasanya ngewulani 5 orang topnya Indonesia yang Iya. biasanya karakternya juga Berbeda-beda. beda-beda ya. Iya, Itu rasanya bagaimana, Bang? Iya, itu artinya negeri kita lagi babak belur gitu loh. Oh. Maka waktu saya dikasih penghargaan MURI, Ya. presiden satu-satunya di Indonesia yang mengalami 5 kali 5 pemerintahan presiden, ganti. ya. Katanya saya bilang, Bung Jaya ini bukan prestasi. Apa Tapi? Bung? Ini adalah babak belur, ganti Karena presiden ganti itu. terus. Oh, iya. Karena ini buatan negara, saya kan menyesuaikan. Tetapi tidak- bertahan gitu loh. Iya. 5 presiden Ya, dalam kita 10 tahun. Ini kan masing-masing pemimpin itu masih ada karakter masing-masing dan Iya, saya betul. harus menyesuaikannya gitu. Menyesuaikan. Tapi kalau dari komandan Kopassus menjadi gubernur ngewulani 5 presiden dan bisa. Iya. Itu flexibility Bang Yos ini luar biasa. Betul. Ya, gitu. Sudah mengalami pergantian 5 presiden tapi belum jadi presiden. Ya, insya Allah kan gitu. Iya, dia pernah mau nyalon loh Itu dia. 2009 kalau tidak salah ya. Kita kita batalkan tunggu. karena Ya. Pak Presiden tersebut dari 3% jadi 20%. Terus Iya. langsung KO aku Nggak kan. bisa. Nggak bisa, nggak ada partai lagi kan yang sisanya gitu, nggak cukup. Gara-gara presiden threshold dari 3% menjadi 20, maka chance untuk Bang Yos naik menjadi ikut serta Dan menyalon saya, presiden jadi tidak saya mungkin akhirnya naik. kan mengabdi di era 6 presiden. Iya. Kan waktu Pak Jokowi jadi presiden, saya pun kan masuk Mengabdi. koalisi. Oke, jadi 6 sebetulnya Nah, ya. nah, oke. kita sudah punya fakta-fakta menarik dari kotak Oke, merah. apa itu? Saya buka ya. Nah, yang pertama ada gambar ini. Kambing. Apa hubungan Bang Yos dengan kambing? Kambing. Aku gak milu-milu loh, Bang. Enggak. Ini Itu apa Kiki ini memang suka jahil begitu, kasih keluar Coba Jadi dijelaskan. begini kotak ya. merah apa itu? Ini Kambing. khususnya khusus untuk milenial dengerin Ya. Oke, milenial. Saya dulu itu anak desa ya, anak miskin karena bapak saya itu hanya guru SD. Oke. Sementara saya 8 bersaudara. 8 Ya, bersaudara. laki-laki, perempuan, saya atau adik saya 2 perempuan itu komposisinya ya. Nah itu pengen pintar semua. Oke. Kira-kira ada kamusnya nggak? Orang Nggak miskin ada. pengen pintar semua. Biayanya Caranya dari mana? jadi pinter Kan gitu gimana? kan. Makan kambing. Ya di anunya Maksudnya ini. hanya ada SD saja kan Oh, di SD, kampung kita oke. gitu. Jadi pada saat kakak-kakak saya ini udah SD kan harus SMP terus SMA dan seterusnya. Ya. Harus masuk kota.
Ya, yang bayar in the cost, bayar segala macamnya kebutuhan. Yang bayar kambing gitu. Nah, makanya aku waktu kecil habis sekolah miara kambing. Tapi nggak pernah makan dagingnya, Mbak. Gitu. Tangannya ada kerbau gitu. Jadi kan. piara aja nggak makan Karena dagingnya. Dijual dijual tapi nggak boleh makan. Membiayai Kenapa, Pak? kakak. Ya kalau hari raya motong satu lah biasanya Iya, gitu. benar. Kirain darah tinggi dari kecil, Bu, makanya nggak Kan, dibutuh apalagi karena itu. kambingnya tuh digembala untuk dijual. Iya, Itu Yang gambar kedua, apa itu? Ini apa ini? Itu Ketapel. Buat apa biasanya, Buat Pak? apa ini, Pak? Berburu Enggak, apa? aku kecil tuh senangnya bawa ini kan. Ya. Ya, tadi kan ada cerita. Bisa makan 3 kali sehari sudah oke. Sudah kan? bersyukur. Kira-kira lauknya apa? Karena ikan Tempe asin, tahu. tempe ada Iya. gitulah. Kapan gua makan daging? Jadi saya berburu pakai ini gitu loh. Burung. Burung dan itu paling lezat. Nah, Memang Bang Yos ini terkenal banyak akal dan pintar. Betul. Menyesuaikan segalanya juga untuk mencari karena tidak bisa boleh makan kambing yang digembala. Maka Beliau ketapel berburu inilah yang burung. menjadi alat Bang Yos ini untuk dapat Iya. nyari burung. daging gitu. Iya, Luar Jadi biasa. ada kalau di desa itu ada pohon beringin ya kalau berbuah Ya. itu kan banyak sekali. Nah, itu burung katik gitu, yang kayak burung darat tapi hijau. Nah itu saya senengin. Dapat 2 aja wah sudah pesta pora gitu. Wih, Dua jadi burung. iya, Wah, luar nggak biasa. makan kambing tapi makan daging burung karena sayang kambingnya ya Pak. Oh, daging burung enak. Iya, Saya enak. kecil sering dibawa bapak untuk Tadi perlu cerita nggak tentang itu tadi Yang mana, pengabdian terus itu apa? Betul. ya, Iya, Pak. kan terus Bapak selesai gubernur, kabin, Nah, terus gini. Bapak ingin terus sibuk mengabdi apa ini? Gini, di tentara itu ada istilah gini, old soldiers never die, Old soldiers never never die, die. they only fade away. They only fade away. Yes. Gitu kan. Yang dimaksud never die itu bukan raganya ya, tapi jiwanya. Semangat tetap yang mengabdi gitu kan. Nah kalau kita pernah menghilang itu biasanya purnawirawan kayak yang lain kan. Setelah di pensiun terus berpikir-pikir gitu, mungkin sebulan 2 bulan ya, gua mau bikin apa ini? Iya, apakah- Yang berguna bagi diri, keluarga dan negara dan bangsa. Makanya join Nah, Nasdem. itulah karena kalau berdiri sendiri kan begini kan waktu kita penuh kan tiap Iya. hari mendengarkan berita. Ya, media cetak, media elektronik, terus apa medsos gitu ya, dengerin orang berdiskusi, mendiskusikan masalah bangsa. Iya. Nah, ini akhirnya kita tahu sebenarnya masalah bangsa ini apa, bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial sampai hankam. Ya. Dan kita juga mereka-mereka ini kalau aku tak selesaikan begini nih, ada di sini. Dan ini mau sumbangkan siapa pemikiran Yes, ini? betul Kalau saya sekali. berdiri di sana. Nah, kawan Nah, karena Susi. itu lewat Ya. partai politik. Wah, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari para jenderal hebat kebanggaan negeri ini ya, kawan Susi. Semoga semangat juang mereka bisa menjadi contoh untuk generasi penerus bangsa. Sudah 1 jam Susi Cek Ombak menemani kawan Susi dengan berbagai kisah dan inspirasi dari para jenderal. Jangan lupa terus saksikan Susi Cek Ombak setiap Sabtu jam 8 malam hanya di Metro TV. Susi Cek Ombak ke laut saja. Metro TV